Sesungguhnya viralnya video itu adalah Assalamualaikum, salam dunia, izin stick videonya. Di video kali ini izinkan saya memberikan pendapat ketika saya harus membahas tentang ahli agama Islam atau tokoh-tokoh agama Islam yang ada di negara ini, terlebih lagi di Jawa Barat. Dan sebelumnya untuk Bapak Ustadz Aceh, mohon maaf, bukannya saya ingin mengajarkan ikan berenang atau mengajarkan burung terbang, tetapi ini hanya saling mengingatkan sesama manusia dan sesama umat beragama. Karena kebetulan kita beragama yang sama. Dan mudah-mudahan ini dijadikan contoh untuk para tokoh agama yang lain, ahli agama yang lainnya. Jangan sampai isi-isi dari ceramahnya, tausiahnya, ketika membahas seseorang, membahas orang lain, terlebih lagi memasukkan dunia politik di dalam pembahasan agamanya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Bahasa gordes, gorwok desa. Bahasa yang kasar, menyinggung orang lain, menghina orang lain, bahkan menghina agama lain. Dan itu sudah sering terjadi loh. Betul tidak? Banyak sekali yang disebut tokoh agama, ahli agama, pada saat berceramah di depan umatnya, di depan jemaahnya, menggunakan bahasa yang tidak pantas. Bahasa kebun binatang keluar. Mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan pemimpin, bahasa kebun binatang keluar. Mencak-mencak, gorowok desa. Ya, membanding-bandingkan agama ini dengan agama itu, sambil menghina agama lain. Nah, itulah yang tidak harus dicontoh oleh para tokoh-tokoh agama yang lain yang belum viral. Jadi tolong tunjukkan sesuatu yang baik. Jadi viralnya itu viral yang baik, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat mungkin, atau mungkin Ustadz Gerhana. Jadi viralnya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa dicontoh oleh umat Islam. Bahkan sesuatu yang bisa dicontoh, didengarkan oleh umat non-Islam. Ketika umat non-Islam mendengarkan isi ceramahnya, karena isi ceramahnya berkualitas, mungkin akan membuat mereka damai, sejuk hatinya, dan mungkin bisa tertarik dengan ajaran agama Islam. Tetapi beda halnya ketika kalian berceramah, isinya mencak-mencak, maki-maki, menghina, merendahkan. Siapa yang akan tertarik? Karena kami di sini ingin belajar agama, bukan belajar menjadi jagoan. Ya, ketika saya ingin belajar agama Islam yang baik, ajaran-ajaran agama Islam yang baik, maka saya harus mencari guru, ahli agama Islam, tokoh agama Islam untuk dijadikan guru. Ya, dan saya tidak harus mencari Bibilung, mencari Siyoko, mencari Hakim Rodamas, karena mereka ahli bela diri. Ketika saya ingin menjadi jagoan, ingin menjadi jawara, mungkin saya akan mencari Hakim Rodamas. Tetapi ketika saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, kehidupan saya ingin kembali ke kehidupan yang benar, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, maka saya harus mencari guru. Ya, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu bisa ditunjukkan, bisa diajarkan oleh seorang guru kepada saya. Ya, dan saya menginginkan referensi guru-guru itu, guru-guru yang berkualitas, yang mengajarkan sesuatu yang baik. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, apa yang dulu diajarkan oleh Kanjeng Nabi, panutan kita semua, tidak mengajarkan hal-hal yang sekarang sedang viral, yang dilakukan oleh tokoh agama atau ahli agama Islam. Apakah Kanjeng Nabi mengajarkan sesuatu seperti itu? Maki-maki, menghina, menggunakan bahasa kasar pada saat Nabi harus menasehati sahabatnya, menasehati umatnya, kan tidak pernah. Apakah Nabi berperilaku arogan pada saat berceramah, bertausiah, pada saat mengomentari sesuatu, mengkritik sesuatu? Kan tidak pernah. Tetapi kenapa para penerusnya yang disebut tokoh agama, ahli agama, yang mungkin saya bilang ulama, ustadz, ajengan, habib, kenapa menunjukkan perilaku-perilaku yang di luar yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Itu yang saya heran dan aneh. Dan yang paling anehnya lagi, yang viral itu sekali lagi lebih banyak yang anehnya daripada yang benernya. Hei kalian para tokoh agama, para ahli-ahli agama Islam yang baik, tunjukkan taring kalian, tunjukkan sesuatu yang baik kepada kami, kepada umat.
Ya, kalian jangan diam saja. Masa yang muncul itu orang-orang yang mengajarkan yang tidak baik? Kalian pada kemana? Saya yakin kalian banyak. Di kampung-kampung, di desa-desa banyak. Ayo kalian keluar, berceramah, bertausiah lewat media sosial, agar orang-orang seperti saya yang ingin bertobat bisa mendapatkan banyak referensi orang mana saja, daerah mana saja yang pantas saya jadikan guru. Ya, agar kehidupan saya kembali ke kehidupan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar. Saya harus mendapatkan referensi yang banyak. Ya, ayo pikirkan nasib orang-orang seperti saya yang ingin tobat. Karena sebajingan-bajingan saya atau orang-orang seperti saya, cita-citanya semuanya sama, sederhana sekali. Ketika suatu saat nanti harus kembali ke rahmatullah, harus meninggal, kami ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bukan husnul holiday. Jadi ketika kami besok lusa ingin bertobat, lalu di media sosial banyak menampilkan referensi guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang mengajarkan sesuatu yang baik tentang agama Islam, tentang ajaran-ajaran agama Islam, itu bisa memudahkan kami untuk belajar. Ketika disuguhkannya seorang guru yang menurut saya ini tidak pantas menjadi seorang guru, tetapi itu yang banyak dimunculkan, itu yang viral, saya menjadi kebingungan. Siapa yang pantas saya jadikan guru ketika banyak sekali yang viralnya yang tidak baik? Jadi sekali lagi, bukannya saya ingin mengajarkan ikan berenang, tetapi tolong ketika kalian dinobatkan menjadi ahli agama, tokoh agama oleh masyarakat, maka tunjukkan perilaku yang baik, ceramah yang berkualitas. Ya, ketika kalian menasehati orang lain, jangankan menasehati mengkritik pemerintah atau para pejabat, menasehati orang-orang seperti saya ketika kalian menggunakan bahasa yang tidak baik, terlebih lagi merendahkan saya, menghina saya, gara-gara kelakuan saya yang tidak baik, maka apakah saya akan tertarik mengikuti ajaran kalian? Apakah saya akan tertarik menjadikan kalian guru? Tidak. Ya, jadi tunjukkan dulu oleh sikap kalian, perilaku kalian. Orang-orang dulu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi itu bukan karena tertarik dengan isi ceramahnya, tetapi tertarik dengan perilakunya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi itulah yang sangat menarik. Kenapa Kanjeng Nabi tidak emosian ketika dihina orang lain? Ya, kalian, para ulama, para ustadz, para habib, di dalam ceramahnya sering berkata, hei kalian umat Islam, jadikanlah sabar sebagai penolong kalian ketika kalian sedang diuji oleh Tuhan, diuji oleh Allah. Terlebih lagi ketika kalian mendapatkan hinaan, cacian dari orang lain. Jadikan sabar penolong kalian. Tetapi ketika ujian itu menimpa kalian, para ustadz, para habib, para ajengan, tetapi kalian sendiri tidak pernah sabar. Terlihat dari isi ceramah kalian tidak berkualitas, yang mencak-mencak, yang bahkan gordes, gorowok desa, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Kan bingung, ya. Kami dinasehati, sedangkan kalian sendiri tidak bisa melakukan apa yang kalian nasihati kepada kami. Kan bingung. Aing kudu ngiblat ka saha, kudu diajar ka guru yang mana? Karena terus terang, saya sangat aneh ketika saya sekarang dewasa dibandingkan dengan saya waktu kecil. Waktu kecil guru-gurunya itu berkualitas semua, tidak pernah ada guru ngaji, ustadz ajengan yang siap ceramahnya kasar. Ketika saya harus datang ke daerah ini, daerah itu, guru ngajinya biasa saja, ustadz-ustadznya biasa saja. Pada saat menasehati, membicarakan sesuatu, membahas sesuatu, bahkan politik sekalipun biasa saja. Tapi zaman sekarang aneh, penuh dengan emosi, penuh dengan penekanan, bahasanya gorowok desa. Pak, kan tidak pantas dijadikan guru, dijadikan contoh. Ya, dan sekali lagi, jadikan kejadian-kejadian yang viral seperti kemarin yang menimpa Ustadz Aceh, jadikan pembelajaran, jangan sampai terjadi lagi. Ya, karena tidak pantas ketika orang disebut ahli agama, tokoh agama Islam berbicara seperti itu, berperilaku seperti itu. Harusnya jadikan panutan kepada kami, orang-orang yang ingin tobat. Assalamualaikum.